Hai semuanya, aku Nisa. Hari ini hari terakhir puasa Ramadan, jadi kita bakal masak-masak dan Nisa bakal buat vlog hari ini, hari besok hari raya. Dan ya, mari kita mulai masak-masaknya. Oke. Pertama-tama kita ambil daging dulu. Pertama-tama kita ambil ayam. Kita harus keluarin dari kulkas sebelum kita olah. Oke. Sekarang kita bakal cuci beras dulu, karena beras ini bakal dibuat jadi lontong, jadi kita harus rendam. Setelah kita cuci bersih, kita rendam. Kita tunggu sampai dia siap untuk dibungkus. Oke, berasnya udah siap, kita tinggalin dulu, kita mulai masak yang lain. Kita isi air, nah, kita masukin, lalu kita tunggu. Sambil kita nunggu ayam sama berasnya siap, kita nyiapin bahan-bahan masakannya. Nisa punya kentang, terus ada cabai merah juga, ada telur, ya, dan bumbu-bumbu lain. Sebenarnya Nisa nggak tahu ya, padahal Bunda bilangnya nggak usah masak mbak gitu, karena nanti makannya sama Bunda ini bareng gitu. Tapi kayak aku pengen gitu di tahun terakhir Nisa di pesantren ini, dan tahun terakhir kuliah juga, semester terakhir, Nisa pengen bikin kenangan yang bisa Nisa abadikan, dan suatu saat ketika Nisa lihat, oh dulu aku pernah kayak gini gitu. Karena emang ya gimana ya, waktu liburan kayak gini nggak pulang tuh sebenarnya sedih sih, karena nggak bisa ketemu orang-orang rumah, nggak bisa ketemu keluarga, nggak bisa ngerasain liburan yang bener-bener liburan gitu. Cuma ini pilihan Nisa memilih buat nggak pulang ya, untuk menghabiskan tahun terakhir lah, hitung-hitung gitu ya. Nisa sekarang sendirian di pesantren ya, walaupun pesantrennya besar, Nisa sendirian tuh sebenarnya agak takut dikit sih, karena kalau malam emang juga masih serem. Cuma ya gimana, aku udah biasa sih. Oke, sekarang kita cari pisau dan kita mulai siapin bahan-bahan. Oke, setelah Nisa pikir-pikir, Nisa bakal bikin hidangan kari ayam sama tumis kentang, karena ya nggak terlalu ribet sih, karena Nisa pakai bumbu instan, santan juga instan, jadi nggak perlu marut kelapa juga. Tinggal kita siapin bumbu buat tumis kentangnya. Sebenarnya bumbunya simple sih. Sejujurnya Nisa kalau masak itu lebih sering ngikutin apa ya, intuisi, bukan intuisi sih, apa ya, pengennya gimana ya udah dimasak gitu. Jarang ngikutin resep, karena emang juga nggak jago kalau ngikutin resep, dan ya emang kurang bisa bereksplorasi kalau ikutin resep ya. Walaupun rasanya beda sih, banyak teman-teman Nisa yang bilang ini makanan apa sih kalau bikin makanan baru gitu, masakan baru yang mungkin nggak ada resep atau beda gitu sih, teman-teman kayak ini masakan apa sih kok rasanya gini. Tapi nggak jarang juga enak sih. Masih bisa diterima lidah, cuma ya gitu, beda dari yang lain, nggak umum gitu lah jadinya. Kadang aku merasa jadi alien, cuma why not gitu, kita mencoba yang baru, yang nggak seperti pada umumnya. Nggak salah juga kok. Aku masih inget dulu, bentar, bisa ambil air buat ngerendam si kentangnya, karena kalau kentang ini misal dikupas dia harus langsung direndam, kalau enggak dia bakalan hitam. Oke, Nisa lanjut cerita. Nisa dulu waktu SD nggak mau kalau nggak sama kayak teman-teman, maksudnya tuh misal apa ya, pengennya sih sama kayak teman-teman. Dulu Nisa ya bukannya sombong ya, kayak jilbaban, disuruh jilbaban sama orang tua emang dari kecil. Nisa pengen gak jilbaban ke sekolah, tapi kan nggak mungkin karena disuruh orang tua, jadi ya Nisa ikutin. Tapi pernah juga yang lucu tuh, setelah Nisa pikir-pikir sekarang itu lucu,
Ramadan. Kalau Ramadan dulu zaman sama sekolah SD disuruh ngisi buku Ramadan, buku kegiatan gitu. Kita sholat 5 waktu apa enggak, terus ngisi ikutin tarawih apa enggak, terus nyari ceramahnya yang waktu tarawih itu. Lucunya karena Abi Nisa kan yang imamin tarawih, jadi Nisa nggak usah dengerin waktu ceramahnya. Nisa minta didikte sama Abi langsung gitu, tapi itu banyak banget. Terus aku waktu ke sekolah lihat punya teman-teman kok dikit banget, gak kayak punya aku, jadi nggak mau. Nisa hapus pakai tip X. Kalau diinget-inget sekarang, dulu kenapa ya Nisa selalu pengen sama kayak teman-teman, padahal kalau kamu berbeda pun nggak masalah ya. Mungkin kamu bakal dianggap aneh sama orang-orang, cuma itu sebenarnya nggak masalah, nggak bakal berpengaruh juga ke kamu kalau kamu emang nggak nggak peduli. Sedangkan kalau kita peduli, misal bahasa sekarang tuh apa ya, FOMO kayak kita harus sama gitu, nggak boleh ketinggalan ya. Kita bakal hidup dalam rasa nggak nyamannya itu dalam artian kita nggak boleh ketinggalan setiap tren yang ada. Dan jujur itu capek, karena dia ngerasain sendiri, capek banget ngikutin semuanya, berita tentang A, B, C diikutin semuanya, capek, tidur pun juga nggak tenang gitu. Oke, sekarang bahan-bahannya udah siap, kita lanjutin masak. Oke, kita potongin kentangnya dulu. Bentar. Potongnya ukurannya terserah sih. Kadang-kala bisa mikir gini, kita bakal bisa suatu hal kalau kita emang udah kepepet dan kita mau belajar, kita bakal bisa. Tapi kalau kita kepepet terus kita nggak mau belajar ya, sampai kapanpun nggak bakal bisa ya. Salah satunya kayak Nisa masak ini. Dulu sebenarnya nggak terlalu percaya diri sama masak, tapi sekarang masak apapun dijabanin, dalam artian dijabanin tuh coba semua gitu ya, walaupun rasanya juga nggak mungkin sesuai sama resep kebanyakan orang, tapi untuk lidah Nisa yang penting bisa diterima ya, why not gitu. Kita potong dadu, nanti kita goreng dulu sebelum kita masak. Kalau ini simple sih sebenarnya, Nisa nggak pakai bumbu merah gitu, kita cuma tumis tapi pakai bumbunya bawang putih, bawang merah sama cabai. Itu pun cuma dirajang-rajang gitu. Oke, kita lanjut. Daripada Nisa kebanyakan ngomong nggak selesai mending Nisa selesai ini dulu, baru nanti kita cerita lagi. Sebelum kita ngerajangin ini bumbu, kita siapin kentangnya dulu buat digoreng biar nggak makan waktu lama. Oke, di sini saya udah siapin wajan, kita hidupin dulu. Oke, wajan udah siap, kita ambil minyaknya dulu, kita masukin minyak secukupnya. Penting cukup buat goreng kentang sih. Untuk ukuran nggak masalah seberapa ya. Kita lihat kalau dia udah mulai agak panas, baru kita masukin kentangnya. Kayaknya udah mulai panas, kita coba masukin satu. Belum ternyata, tapi nggak apa-apa. Kadang nggak sabaran ngelakuin sesuatu, jadi ya gas saja langsung. Kita jadiin 2 kali gorengan. Untuk ngerajang bawangnya terserah sih ukurannya gimana, mau kecil-kecil mau besar-besar.
Bawang merahnya juga kita rajang. Semua bumbunya kita rajang. Sambil ngerajang bumbu kita lanjut cerita. Sebenarnya nggak tahu ya, sebagai manusia kan makhluk sosial, dikatakannya gitu. Bentar. Manusia kan makhluk sosial, yang ada di pelajaran IPS dulu kayaknya gitu. Ya, manusia membutuhkan manusia orang lain dalam berkehidupan. Tapi kadang aku ngerasa kok aku nggak terlalu nyaman hidup sama orang banyak gitu, nggak terlalu interest berhubungan sama orang, karena aku takut what's wrong with me, what happened, sampai membuat aku nggak terlalu bisa berinteraksi sama orang lain. Aku juga khawatirnya di masyarakat nanti aku udah lulus dari sini, udah lulus kuliah, kan jelasnya pulang ke rumah. Nah, di sana aku bakal gimana ngadepin masyarakat yang lebih beragama. Aku takut. Beneran takut ini. Udah cukup, kita angkat. Ngomongin soal agenda lebaran besok, Nisa nggak yakin sih mau kemana, atau mungkin cuma lebaran di pesantren sini nggak ngapa-ngapain ya. Siapa yang tahu hari esok. kita sebagai manusia cuma bisa menjalani hari ini dan mengambil pelajaran dari hari kemarin. Kata-katanya ya gimana ya, sebagai manusia kita ya mau nggak mau harus ngikutin aturan yang dibuat oleh manusia. Kita kalau melenceng ya bakal dianggap salah, bakal dianggap aneh. Sebenarnya aturan itu kan sebuah kesepakatan yang emang disepakati oleh manusia yang terlibat di dalamnya. Jadi kalau di daerah A mungkin aturannya gini, tapi di daerah B mungkin aturannya lain, karena kesepakatan yang mereka buat memang berbeda dan dengan orang yang berbeda. Ngomongin soal kesepakatan, kadang Nisa nggak sepakat sama orang-orang di sekitar Nisa sama aturan yang berlaku. Tapi ya gimana? Nisa harus tetap ikutin aturan yang ada ya, walaupun ogah-ogahan sih kadang. Ayamnya udah siap dan kita rebus sekarang, baru nanti kita goreng di sini, terus baru kita masak. Ini udah siap bumbu buat kentang, dan ini buat bumbunya kari. Karena nih saya pikir cuma kentang dikit, kita tambahin tofu atau tahu, potong dadu-dadu juga. Sebenarnya masak tuh sesuai selera aja sih. Walaupun masakan enak di restoran megah sekalipun, kalau emang bukan seleranya ya nggak bakal nikmat makannya. Tapi walaupun masakan angkringan atau warteg gitu, atau masakan rumahan, kalau emang seleranya ya bakal habis banyak makannya. Kalau menurut Nisa gitu sih tentang makanan. Oke, udah siap kita goreng ini tahu. Kita goreng dulu. Ayamnya udah mulai mendidih, tapi belum masak ini. Kita goreng tahu dulu. Don't worry.
minyak yang lagi goreng kayak ini kita ada ASMR so nanti bikin tapi gimana gitu. Aku juga suka lihat air mendidih ya. Oh emang kadang kalau goreng tahu agak lengkap sih buat baliknya, jadi kita harus hati-hati. Karena ayamnya udah selesai direbus, waktunya goreng sekarang. Pelan-pelan. Lihat tuh. Oke. Tunggu lagi. Kita nunggu ayamnya matang. Sambil nunggu goreng ayam selesai, kita lanjut buat masak kentang gitu tuh. Bentar. Kita balik dulu. Harian sibuk. Kita tumis sampai dia benar-benar wangi. Kita lanjut goreng sisa ayam tadi. Aromanya ini udah keluar ini. Biasanya Nisa senang ngasih garam duluan. Kita masukin garam cukupnya. Ini selama puasa kemarin kalau masak buat buka nggak pernah Nisa coba ya, mengalir aja gitu, entah rasanya gimana, yang penting masih bisa dimakan ya Nisa makan, tapi alhamdulillah enak sih, selalu enak. Oke. Kita mulai masukin tahu dan kentangnya. Oke. Aku suka warna-warni kayak gini, menggugah selera makan. Oke, kita balik lagi ke ayam, kita lihat. Ya, udah waktunya balik. Kita balik juga ayam. Allah, letup-letup. Ya gimana keadaannya. Kita sukanya kalau masak sendiri ya. Kita sukanya kalau masak sendiri tuh enak, ada yang banyak dulu dan bisa terserah kita mau gimana-gimanain, kan kita sendiri yang masak, kita sendiri yang makan nanti. Kalau udah gini kita tambahin penyedap rasa, merek terserah. Wah, susah. Nah,
selera aja sih gimana enaknya. Dan kita udah matang, ya kita tirisin dulu. Oke, kita matiin dulu kompornya. Kita fokus sama ini dulu. Wah, baru udah kita masukin kecap sedap. Selera juga kembali ke masing-masing. Dan hidangan siap. Satu hidangan siap. Oke. First of all, kita tumis bumbunya. Setelah itu baru masukin cabean. Wow. Baru masukin ayamnya. Tambahin air. Oke, kita besarin apinya. Kita masukkan bumbu-bumbu. Garam. Sedikit. Udah kita biarin sampai bumbunya udah meresap dan ayamnya lunak, baru kita kasih santan. Kita sekarang coba gimana rasanya. Asin. Ini pas kalau dipakai makan sama nasi. Oke, kita kecilkan dulu. Kita tambahkan santan. Kita buka dulu minumnya.
cobain sekali lagi. Enak. Udah matang. Nisa udah bawakan plastik buat bungkus nasi yang udah kita rendam tadi. Karena kita mau bikin apa? Ayo. Kita masukin lagi. Saya juga nggak tahu nanti jadinya bakal gimana, tapi ya kita coba aja. Kita keluarin dulu aminya. Dulu nih saya sering kayak gini, tapi buat jajan. Ya kadang lontong juga sih, bantuin Umi. Nggak taunya ternyata di sini berguna. Panjang, jadi kita jadiin dua bungkus. Tapi kita sambungin dulu yang ini ya, bisa sambungin baru ini nasi lagi. Masukin. Semoga jadi. Ternyata berharap bisa makan lontong. Kita sambungin lagi. Jadi kita bakal lanjutin sampai nasinya habis. Sambil Nisa nyiapin lontongnya, kita kita siapin dendang yang udah kita isi air separuh buat ngerebus lontongnya nanti. Cang, airnya jadi. Kari ayam dan tumis kentang plus tahu, kelihatan lezat. Alhamdulillah setelah penantian lama lontongnya udah jadi, walaupun ya nggak bentuk sih, cuma masih bisa lah dimakan. Ini jadinya ya masih kayak nasi gitu. Ya tadi kari ayam, sini tumis kentang sama tahu. Ini Nisa dapet buah semangka dari Bunyai dan ini dari Pak Yai. Ya alhamdulillah lebaran kali ini kita bisa makan enak walaupun gak di rumah.